Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur di minggu ketiga di bulan Januari ini kita boleh kembali berkumpul bersama keluarga kita untuk bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Masih dengan tema besar di bulan Januari, melangkah bersama Yesus. Panggilan berbakti pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 28 ayat 17. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga yang menakjubkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah kita. Kita akan mengawali dengan memuji Bapa Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami jemaat-Mu bersiap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan pada jalannya ibadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Berkati juga setiap peralatan atau gadget yang digunakan di dalam menunjang ibadah kami. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika kita sedang mengalami masalah yang besar dan sukar, kita percaya bila bersama Yesus akan selalu ada jalan keluar. Amin. Mari kita bersama-sama memuji bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 108 ayat 13 sampai 14. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ayat persembahan diambil dari Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh persembahan dan persepuluhan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan anugerah yang telah kami terima dari hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami serahkan seluruh persembahan dan persepuluhan kami, kiranya Engkau kuduskan, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Dan ajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau lingkupi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar menjadi tema firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Dike Andreas. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan memfokuskan diri kita di dalam mendengarkan firman Tuhan.
Namun sebelumnya kita akan memujikan Bila Kau yang Membuka Pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan untuk Bapak Ibu dan saya bisa datang beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah. Terima kasih untuk Saudari Yutri dan Saudara Jose atas pelayanannya pagi hari ini. Kita berdoa biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita masih melanjutkan pembahasan di sepanjang bulan Januari ini, yaitu melangkah bersama Yesus, melangkah bersama Yesus. Saya berdoa dan saya berharap biarlah ini bukan sekedar tema yang kita pelajari, tetapi sungguh-sungguh setiap Bapak Ibu dan saya memiliki komitmen di sepanjang tahun ini mau melangkah bersama Yesus. Artinya Bapak Ibu dan saya semua kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan setiap hari di sepanjang tahun ini. Amin Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Jika kita hidup bersama Yesus, sekali lagi saya ulang, jika kita hidup bersama Yesus, kita akan mampu melakukan perkara yang besar. Seperti yang Tuhan Yesus telah katakan di dalam firman-Nya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Bapak Ibu ingat kalau kata percaya itu biasanya mengajar kita untuk juga taat. Barang siapa taat kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu contoh di dalam Alkitab kita, yaitu dari seorang yang bernama Daud. Karena Daudlah yang pernah juga berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah ini sekedar kata-kata belaka dari Daud? Alkitab kita berkata bahwa ini bukan sekedar kata-kata belaka dari Daud, tetapi ini sungguh Daud alami. Daud terasakan bagaimana Allah sendiri yang menjadi pembelanya. Allah sendiri yang menginjak-injak para lawannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana ketika Daud mengalahkan Goliat. Secara manusia tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena Goliat adalah seorang raksasa. Alkitab berkata, tingginya saja hampir 3 meter, Bapak Ibu Saudara.
seorang raksasa. Alkitab berkata dia seorang pendekar dari tentara orang Filistin yang lengkap dengan senjata perangnya, yang sungguh-sungguh punya kemampuan yang luar biasa dalam berperang. Tetapi Alkitab sungguh menyatakan kepada kita bahwa Allah membela Daud dengan luar biasa. Sehingga Daud berkata, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat bersama Yesus. Kita akan lakukan perkara besar. Pertanyaan kita pagi ini, bagaimana caranya Pak Pendeta? Supaya saya juga mengalami di sepanjang tahun ini, saya merasakan bagaimana saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu akan kita pelajari dan kita akan jawab melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana cara supaya kita dapat melakukan perkara yang besar di sepanjang tahun ini. Yang pertama Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang 1 Samuel pasal 17 ayat 32, Alkitab berkata gini. Ini peristiwa bagaimana ketika Daud mengalahkan Goliat. Dia berkata apa? Berkatalah Daud kepada Saul. Kepada Saul pada saat itu Saul sebagai raja. Dia berkata jangan seorang pun janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini cara pertama supaya Bapak Ibu dan saya dapat melakukan perkara yang besar di sepanjang tahun ini. Yang pertama Bapak Ibu dan saya harus memiliki apa yang disebut jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa Daud berkata, jangan seorang pun menjadi tawar hati? Karena pada saat itu, semua bangsa Israel menghadapi Goliat, seorang tentara Filistin yang luar biasa. Seluruh bangsa Israel merasakan ketakutan. Mereka tawar hati. Karena apa? Karena merasa tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Tidak ada yang berani maju melawan Goliat. Karena Goliat punya postur tubuh yang sangat besar. Punya pengalaman dalam berperang. Kekuatan Goliat jauh di atas rata-rata prajurit bangsa Israel. Dan sudah bisa dipastikan siapapun yang melawan Goliat pasti akan dihabisi oleh Goliat. Itulah sebabnya bangsa Israel menjadi tawar hati. Karena merasa tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun berbeda dengan Daud. Dia tidak gentar sedikit pun. Walaupun dia melihat fisiknya jauh berbeda dengan Goliat. Walaupun dia mendengar perkataan Goliat yang sangat menakutkan. Tetapi yang luar biasa. Justru Daud berkata jangan tawar hati. Bahkan dia menguatkan seluruh bangsa Israel. Jangan tawar hati dalam menghadapi Goliat. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengingat, kalau Bapak Ibu juga ingat mengenai tawar hati, Yosua juga pernah diingatkan oleh Tuhan untuk tidak tawar hati. Ketika dia harus menggantikan kepemimpinan Musa. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 9 dia berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Alkitab berkata jangan tawar hati. Ini satu hal yang penting buat kita dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saya, jangan tawar hati. Walaupun sekarang ini banyak sekali kabar-kabar di sekitar kita yang seringkali membuat kita menjadi tawar hati, membuat kita menjadi takut, bahkan menjadi khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa sanggupkah kita menjalani kehidupan di tahun ini? Kita sudah senang di mana virus Delta mulai bisa diatasi, mulai bisa dikendalikan. Tetapi kita dengar kabar juga bagaimana ada virus Omikron yang saat ini semakin meluas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang hidup di dunia yang tidak akan semakin baik.
Tetapi yang Tuhan mau, jangan jadi tawar hati. Walaupun keadaan sekeliling kita sepertinya mengkhawatirkan, tetapi Bapak Ibu dan saya harus percaya kita punya Allah yang besar, Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Barang-barang harga-harga sekarang semakin mahal, minyak mahal, telur mahal. Tetapi percayalah, selama kita mengandalkan Tuhan, selama Bapak Ibu hidup bersama Yesus, bergantung penuh kepada Yesus, Bapak Ibu akan melihat bahwa Allah yang besar akan membela kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang penting jangan tawar hati buat musuh kita, buat iblis. Dia mau kita tawar hati duluan, sehingga sebelum kita berperang, kalau kita sudah tawar hati, itu menjadi satu kemenangan buat dia. Maka itu Daud berkata, jangan seorang pun tawar hati karena Goliat. Karena raksasa di dalam hidup kita. Mungkin raksasa dalam hidup kita berbeda. Bukan sesuatu fisik yang besar, tetapi mungkin itu sesuatu ketakutan akan masa depan. Pak Pendeta, saya khawatir nggak bisa menyekolahkan anak saya. Pak Pendeta, saya khawatir bisa nggak saya mempertahankan rumah tangga saya melihat tantangan yang luar biasa saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan pagi ini, saya mau meneguhkan dan menguatkan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu dan saya mengandalkan Tuhan, kita akan mampu melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Selama kita mengandalkan Tuhan, selama Bapak Ibu Saudara setia pada Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Bagaimana cara supaya kita dapat melakukan perkara yang besar? Yang pertama, kita harus jangan tawar hati. Yang kedua, percaya Tuhan tidak berubah. Percaya Tuhan tidak berubah. 1 Samuel 17 ayat 37, Daud berkata, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud punya pengalaman dalam mengembalakan domba. Ada banyak binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya. Tetapi Daud sanggup melawan, bahkan mengalahkan binatang-binatang buas itu. Mungkin orang menganggap hal itu biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan melawan Goliat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang Daud miliki ini menjadi bekal buat dia dalam menghadapi masalah-masalah baru yang jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Daud sangat yakin kalau Tuhan telah menolong dia di masa-masa yang telah lewat, maka Tuhan juga akan menolong dia di masa-masa yang akan datang. Bukankah Bapak Ibu dan saya juga telah mengalami berbagai macam pencobaan, berbagai macam masalah, persoalan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya? Dan bukankah juga Tuhan telah menolong kita sehingga Bapak Ibu dapat melalui semuanya dengan tanpa kekurangan satu apapun? Jika Tuhan telah atau pernah menolong kita di masa yang telah lewat atau masa lalu kita, di tahun yang lalu, apakah Tuhan akan menolong kita di masa ini? Apakah Tuhan akan menjaga hidup kita sampai hari ini? Jawabannya ya, Dia akan tetap menolong kita. Kenapa? Karena Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Maka itu Daud berkata, kalau Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan pasti tetap akan menolong Bapak Ibu dan saya selama kita mau bersama Yesus, selama kita mau mengandalkan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari biarlah kita tidak khawatir dalam menghadapi tahun ini. Menghadapi hari-hari ke depan, kita tidak perlu takut, tidak perlu jadi kecewa. Karena apa? Karena kita punya Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah yang tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu dan saya dapat melakukan perkara yang besar, perkara yang gagah perkasa di tahun ini. Yang ketiga,
hiduplah senantiasa mengandalkan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa perhatikan bagaimana Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, ada dua hal yang sangat berbeda di dalam pertempuran Daud melawan Goliat. Di satu sisi Goliat sangat mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya secara fisik dalam berperang. Dan kita melihat dia punya keyakinan yang sangat besar untuk dia pasti menang. Di sisi lain, Daud melihat bahwa kekuatan, kemampuan, dan peralatan tempur bukanlah segalanya, tetapi kuasa Tuhanlah yang memegang peranan penting dalam pertempuran yang ia hadapi. Daud benar-benar mengandalkan Tuhan dalam pertempurannya. Daud benar-benar berharap pada kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam dirinya. Daud sungguh bersandar pada kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kepintaran, kepandaian membantu kita dalam mengambil keputusan. Tetapi itu bukan segalanya. Kita harus meletakkan semuanya, kekuatan kita, kepintaran kita, untuk sungguh-sungguh kita bersandar hanya kepada Tuhan. Karena dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertempur bagi kita. Dia akan menjadi pembela bagi kita dan memberi kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih di awal tahun, mari kita punya komitmen untuk bersama-sama hidup bersama Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, dan percayalah Dia tidak berubah, dan hiduplah dengan tidak tawar hati, karena kita percaya Tuhan pasti bela kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kita akan tundukkan kepala kita, kita mau berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang sungguh menguatkan dan meneguhkan kami, untuk kami tidak perlu takut dalam melangkah di tahun yang baru ini, karena kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, ketika kami tidak tawar hati, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak berubah, dan kami hidup senantiasa mengandalkan Tuhan setiap harinya, kami akan melihat bagaimana Tuhan sendiri yang akan membela kami, bagaimana kami akan melihat Engkau sendiri akan menginjak-injak para lawan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau sekiranya ada yang saat ini di antara anak-anak-Mu mengalami ketakutan, ada tawar hati karena mereka mungkin takut menghadapi di tahun ini, biarlah hamba berdoa, Tuhan tolong gantikan ketakutan mereka, gantikan rasa khawatir mereka dengan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Amin Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus komitmen untuk senantiasa setiap hari hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama dengan nyanyian Kemenangan Terjadi di Sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
Ibadah kita telah selesai. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Tetap selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.